Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam ruknan min arkanil islami alal mu'minina al-kiram likai yakunu minal muttaqina tiwal layali wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailah minad dunya ila dari salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi bayyana tariqal qiwam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani fi tatawwurati al-afkari wal-afham. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi fa innahu yuhibbul muttaqin. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari mimbar kami berwasiat kepada kita semua, khususnya diri kami pribadi, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan ini Khatib akan mengetengahkan judul khutbah, yaitu tujuan berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin dan umat yang berbahagia, puasa menurut bahasa adalah menahan diri. Masalah menahan diri merupakan pekerjaan yang sangat berat untuk manusia, sebab dalam diri terdapat nafsu. Berbahagialah orang yang bisa menahan diri dari segala bidang, sebab dengan cara itu akan selamat. Dan sangat merugi orang yang bisa menahan diri, tidak bisa menahan diri, sebab dia akan menyesal, bahkan bisa menjadi celaka. Agar umat Islam bisa menahan diri, maka Allah melatih dengan berpuasa dalam setahun selama 1 bulan. Menurut istilah ilmu fikih, yang disebut siyam atau puasa itu adalah menahan diri dari segala yang akan membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai niat karena Allah dan memakai persyaratan tertentu. Menurut definisi ini, baru disebut berpuasa bila sudah mencukupi 4 ketentuan. Pertama, puasa harus bisa menahan diri dari segala yang membatalkan, yaitu makan, minum, hubungan seks dan lain-lain. Kedua, waktu puasa itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak disebut berpuasa apabila waktunya kurang atau lebih dari waktu tersebut. Ketiga, puasa harus memakai niat lillahi ta'ala. Bila niatnya bukan karena Allah, tidak termasuk puasa seperti yang mengarahkan Islam. 4, harus memakai persyaratan tertentu, baik sah maupun syarat wajib puasa. Apabila kita telah membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa kepada kita tiada lain agar manusia dapat mencapai derajat takwa. Puasa yang mana
bagaimana yang bisa mencapai takwa itu? Inilah yang perlu mendapat perhatian kita. Puasa bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum atau hubungan seks. Puasa yang berguna bukan hanya seperti itu. Meskipun secara hukum fikih orang tersebut telah berpuasa, tetapi apakah dengan cara tidak makan dan tidak minum serta menahan nafsu syahwat kita jamin puasa diterima Allah Subhanahu wa taala? Banyak hadis yang menerangkan bahwa banyak yang puasa tidak diterima sebab puasanya hanya menahan lapar. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, tidak sedikit orang berpuasa tidak mendapat hasil apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Hadirin sedang tempat rahimahullah, kita perlu menyadari bahwa puasa Ramadan itu bukan ibadah sembarangan, tetapi merupakan ibadah yang istimewa, bahkan tidak kalah istimewa dari ibadah sholat 5 waktu. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, seseorang yang meninggalkan makan dan minum nafsu syahwatnya karena Allah, puasanya benar-benar untuk Allah, maka Allah akan memberi pahala padanya. Setiap kebaikan Allah membalas 10 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena beriman dan mengharapkan ridho Allah, pasti diampuni segala dosa yang telah lewat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, selain itu kita perlu mengetahui bahwa puasa Ramadan yang istimewa itu mengandung konsekuensi yang berat dan istimewa juga, yaitu puasa itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Jangan sembarangan dan jangan menahan lapar dan dahaga saja. Tegasnya puasa Ramadan dilakukan bukan hanya mengejar lahir saja, sebagaimana menurut hukum fikih, tetapi kita harus menjauhi hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, puasa yang kita laksanakan bukan hanya menunda makan dan minum, bahkan bukan hanya mengindahkan waktu makan, tetapi berpuasa itu harus mempunyai 3 anggota badan, yaitu puasa awam menurut hukum fikih, yaitu mempuasai perut dari makan dan minum. Puasa khusus yaitu mempuasai anggota badan dari pekerjaan kotor dan jahat. Puasa super khusus yaitu mempuasai hati dari segala penyakitnya. Nah, puasa seperti itulah yang bisa mencapai derajat takwa. Puasa seperti itulah yang mendapatkan ridha Allah. Adapun tujuan berpuasa dalam Islam yaitu untuk mencapai derajat takwa, bukan untuk kepentingan Allah, sebab Allah itu Maha Kaya. Oleh karena itu Allah mewajibkan berpuasa kepada kita untuk menahan beri syafaat dan rahmah, yaitu rasa kasih sayang kepada fakir miskin, pada sesama manusia yang memerlukan bantuan karena kemelaratannya. Kedua, membiasakan diri memelihara amanah, sebagaimana diketahui bahwa puasa merupakan amalan Allah yang memang berat dan sulit memeliharanya. Apabila kita sudah bisa untuk memelihara amanah ini, maka akan terlatih dan terdidik untuk memelihara amanah-amanah lainnya. Ketiga, menyebutkan dalam jiwa kekuatan menahan cobaan, keinginan dan cita-cita, serta semangat hidup dan perjuangan. Orang yang berpuasa harus berusaha semaksimal mungkin agar puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang akan diterima Allah yaitu puasa yang disertai peraturannya, dipelihara dan dijaga dari segala macam yang merusaknya. Demikianlah khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdiyahum subulas salam li'anna fihi al-huda wal furqani was-shifa alima fis sudur wa yursidahum ibtigha'a mardati
الحياة على السعود. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعلنا ممن قام بالشكور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على حامل الهدى بالسعير المذكور محمد وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا والإسلام طوال الأيام والعصور. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضيت الحاجات. Allahumma ya Allah, semoga Engkau memberi kekuatan jasmani dan rohani kepada kami dalam menghadapi perintah-Mu, yaitu ibadah puasa Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan dunia dan akhirat dalam menghadapi bulan puasa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan